Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan mulai ibadah kita pada hari ini. Mari siapkan hati kita percaya bahwa Roh Kudus selalu menyertai setiap kehidupan kita. Kita dalam keadaan sehat, kita dalam keadaan selalu disertai oleh Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, mari kita sembah Tuhan. Kami mengucap syukur buat kasih-Mu Tuhan. Engkau menyertai setiap kehidupan kami. Kami memulai ibadah pada hari ini. Kami percaya Engkau menuntun setiap kami. Engkau menyertai setiap kehidupan kami Tuhan. Biarkan apa yang kami berikan itu Tuhan menyenangkan hati-Mu. Pujian, penyembahan kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kiara la patakaya la pasi, kiara la takaya la pasi, kiara la takaya la pasi, kiara la pasi. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Kita angkat lagu dari awal. Padamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahan. Takkan pernah ku bawa, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban
yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Mari kita sembah Dia. Kuriara lama sikiara lata kaya lama sikirere. Kuriara lata kaya lama sande. Kiara lata kaya lama se. Haleluya. Kuriara lata kaya lama sikiara lama 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 lama. Kuriara lata kaya rala para 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 para. Kuriara lata kaya rala basikiara lata kaya rala base. Ikiara lata kaya rala base. Kuriara lata kaya rala para 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 para. Kiara lata kaya rala basikiara rala para para para. Ikiara lata kaya rala base. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu, Yesusku. Terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahan. Takkan pernah ku bawa, takkan pernah bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu, Yesusku. Terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Mari saya undang jemaat yang dikasihi Tuhan untuk boleh mempersiapkan hati. Kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Oh ralaba syikira ralaba ya syakara ralaba ralaba laba. Kinara ralaba ya syakara ralaba ya ralaba ralaba laba. Terima kasih Tuhan buat hari yang indah ini. Kami boleh berkumpul bersama, mencari wajah-Mu, mencari hadirat-Mu Tuhan. Sungguh kami bersyukur mempunyai Allah yang seperti Engkau. Kami bersatu hati untuk berdoa untuk Gembala Sidang kami, Bapak Pendeta Insinyur Niko Noco Raharjo, beserta istri dan keempat wakilnya. Biarlah visi misi yang daripada-Mu boleh turun atas pemimpin kami, sehingga apapun yang menjadi kehendak-Mu boleh tergenapi. Kami berdoa untuk Gembala CK2 Ibu Lydia, beserta dengan gembala-gembala yang ada di bawah CK2. Biarlah hikmat dan kebijaksanaan yang daripada-Mu turun atas mereka, sehingga Engkau boleh pakai mereka lebih heran lagi. Dan secara khusus kami berdoa untuk gembala kami di tempat ini,
Bapak Pendeta Immanuel Sutopo, beserta dengan istrinya Ibu Helen, anaknya Aha dan Debbie, cucunya dan Abigail. Biarlah melalui keluarga ini Tuhan, kami boleh lebih mengenal Engkau. Melalui keluarga ini Tuhan, Kau jadikan mereka teladan, sehingga banyak orang, banyak jiwa dimenangkan melalui keluarga ini Tuhan. Dimanapun mereka berada, mereka selalu memuliakan nama-Mu Tuhan. Pakai mereka lebih luar biasa lagi. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Kami berdoa bagi bangsa Indonesia. Damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku. Indonesia ada di pikiran-Mu, Indonesia ada di hati-Mu. Dan hamba menyatakan Indonesia akan bangkit, Indonesia akan bangkit. Biarlah Tuhan Kau pakai pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden dan juga Wakil Presiden, beserta dengan jajaran kementerian yang ada Tuhan. Biarlah roh takut yang akan Tuhan turun atas mereka. Mereka memerintah bangsa ini dengan roh yang takut akan Engkau. Dan apapun yang menjadi kebijakan, apapun yang menjadi peraturan, itu sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Dan kami berdoa untuk bangsa kami Tuhan, dipulihkan Tuhan dari ancaman resesi ekonomi Tuhan. Dan juga Engkau pulihkan segera Tuhan dari COVID-19 Tuhan yang sedang melanda Indonesia. Kami katakan, diam dan tenanglah, diam dan tenanglah. Sehingga Tuhan, bangsa Indonesia boleh dipulihkan. Dan dari bangsa ini sampai ke bangsa-bangsa, Engkau pakai dengan luar biasa lagi, sesuai dengan nubuatan-Mu Tuhan, bahwa Pentakosta ketiga sedang terjadi, dimulai dari Indonesia sampai ke bangsa-bangsa. Kami berdoa Tuhan untuk lembaga-lembaga Pentakosta ketiga. Kami berdoa untuk GBI, kami berdoa untuk ORU, untuk COG dan juga WIE. Biarlah Engkau pakai lembaga ini Tuhan lebih luar biasa lagi Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan untuk generasi Yeremia. Kau pakai generasi muda ini Tuhan. Generasi muda ini Kau pakai dengan luar biasa Tuhan. Mereka boleh menjadi penuai jiwa di akhir zaman Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, bangkitkan mereka Tuhan. Pakai mereka dengan luar biasa lagi Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, biarlah penuaian jiwa-jiwa terbesar-besaran akan terjadi Tuhan. Pentakosta ketiga akan terjadi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat yang hadir Tuhan pada hari ini Tuhan. Engkau yang lihat hati mereka, Engkau yang lihat kesungguhan hati mereka dalam mencari Engkau Tuhan. Biarlah Engkau yang menjawab setiap doa mereka Tuhan. Biarlah apapun yang menjadi setiap kebutuhan mereka, Engkau penuhi Tuhan. Engkau berkati mereka dengan berlimpah-limpah. Apapun yang mereka kerjakan, Kau buat berhasil dan beruntung. Kau berkati Tuhan mereka dengan kesehatan yang luar biasa Tuhan. Dan apapun Tuhan yang mereka sedang doakan Tuhan, Kau jawab segera Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat dan sanjungan hanya bagi nama-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom. Pengumuman minggu ini. Ibadah minggu depan diadakan pada hari Minggu jam 11 pagi secara online melalui aplikasi Line. Diharapkan jemaat dapat mengambil waktu untuk masuk ke hadirat Tuhan di rumah masing-masing, berdoa bersama keluarga pukul 9 malam setiap hari. Bagi jemaat yang rindu bersekutu dan berkumpul di dalam Yesus, kami undang untuk bergabung dalam komunitas school yang dilaksanakan setiap hari Kamis. Silakan menghubungi Bapak Catur di nomor 0857 1550 2817. Persembahan dapat disalurkan melalui rekening berikut. Persembahan umum dan perpuluhan BCA 07376 07376 atas nama GBI Palam Galaksi. Misi dan Diakonia BCA 073 073 6789 atas nama GBI Palam Galaksi. Pembangunan Rumah Tuhan BCA 07305 07305 atas nama GBI Palam Galaksi.
Puji Tuhan, pada bulan Februari ini kita diberikan anugerah yang luar biasa, yaitu kita dapat memberikan persembahan sulung di mana berkat yang Tuhan beri di bulan Januari pada awal tahun ini. Mari Bapak Ibu Saudara semua, kita siapkan hati kita agar dapat memberikan persembahan sulung yang terbaik. Persembahan sulung dapat diberikan dengan cara mentransfer ke rekening BCA 07376 atas nama GBI Palam Galaksi. Dan tentu, sebelum berikan terbaik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih jika pada bulan Februari ini kami diberikan anugerah untuk memberikan persembahan sulung. Biarkan kami dapat memberikan yang terbaik dan yang berkenan kepadamu. Di dalam nama Yesus, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Kami GBI Home mengucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah mentransfer persembahan ke rekening GBI Home. Tuhan Yesus memberkati saudara berlimpah-limpah. Demikian pengumuman yang dapat kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semua. Di dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas satu topik yang sangat menarik, yaitu teologi kemakmuran, benar atau salah. Mungkin banyak dari kita yang sering mendengar ada seseorang, suatu gereja atau pelayanan yang katanya menganut teologi kemakmuran. GBI Jalan Gatot Subroto pun tidak luput dari anggapan tersebut. Namun, perlu diketahui bahwa gereja kita sama sekali tidak menganut teologi kemakmuran. Supaya kita tidak terjebak di dalam pengajaran tersebut, mari kita sama-sama mempelajari dan memahami 4 hal mengenai hal kekayaan dari kitab Ulangan pasal 7 sampai 9, yaitu saat Tuhan mengajarkan kepada bangsa Israel selama di padang gurun. Yang pertama, kita tidak mengidentifikasikan diri kita berdasarkan kekayaan kita. Di dalam Ulangan 7 ayat 7 jelas mengajarkan bahwa Tuhanlah sebagai pencipta kita yang menentukan harga diri kita, bahwa kita adalah mulia dan berharga di matanya. Yang kedua, kita tidak mencari kenikmatan kita dari kekayaan. Raja Salomo jatuh karena melupakan kenikmatan bersama Tuhan dan mencari kenikmatan dari kesenangan duniawi yang didapat dari keberhasilannya. Pada dasarnya, Tuhan tidak melarang kita untuk menikmati berkat materi yang sudah Tuhan berikan, asalkan sesuai dengan kebenaran firman dan tuntunan Roh Kudus, serta tidak menempatkan kepuasan kita pada hal-hal yang bersifat materi. Jika tidak, kita akan terhilang dari rencana Tuhan atas hidup kita. Yang ketiga, kita tidak menaruh kekuatan kita pada kekayaan, karena uang seringkali membuat pemiliknya merasa memiliki kendali dan kekuatan. Uang juga dapat membelokkan rasa keadilan seseorang dan membuat pemiliknya merasa lebih berkuasa dari orang lain. Dan yang keempat, kita tidak mencari tujuan hidup dari kekayaan. Di dalam Matius 6 ayat 24 dan Lukas 16 ayat 13, Yesus menyatakan bahwa kita tidak dapat melayani dua tuan. Dan di dalam Ulangan 8 ayat 18 juga dengan jelas berkata bahwa Tuhanlah yang memberi kekuatan untuk menghasilkan kekayaan dan menggenapi perjanjian Abraham, yaitu berkat bagi Israel, supaya melalui Israel semua kaum juga dapat diberkati. Kita perlu mengerti 4 hal tersebut, supaya kita tidak dapat dengan mudah terbawa oleh pengajaran teologi kemakmuran. Karena teologi kemakmuran adalah suatu penyimpangan dari sebuah pengajaran Alkitab yang benar. Ingat, Tuhan mau kita sebagai anak-anaknya berhasil dan diberkati, namun melalui pengajaran yang benar. Supaya lebih jelas, mari kita sama-sama telaah 3 penyimpangan ajaran utama teologi kemakmuran. Ajaran yang pertama dikatakan bahwa Allah menginginkan semua anak-anaknya berhasil. Kalimat ini sebetulnya tidak salah, namun menjadi salah jika dipahami secara ekstrim, yaitu jika kita tidak diberkati atau berhasil, artinya kita bukanlah anak Tuhan. Padahal di dalam Yosua 1 ayat 8 dengan jelas mengajarkan bahwa tolak ukur menilai keberhasilan tidak dapat dinilai secara materi. Sebaliknya, untuk berhasil, kita juga perlu merenungkan, memperkatakan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita.
Selanjutnya, ajaran teologi kemakmuran yang kedua dikatakan penebusan Yesus di kayu salib adalah penebusan dari kemiskinan, penderitaan, dan sakit penyakit, di mana jika orang tersebut percaya sepenuhnya, maka tidak akan mengalami penderitaan. Tentu hal ini sangat menyimpang, karena teologi kemakmuran berpendapat jika kita mengalami kemiskinan, penderitaan, dan sakit penyakit, artinya kita belum menerima Tuhan di dalam hidup kita. Padahal sebenarnya Tuhan dapat mengizinkan kita mengalami penderitaan untuk membawa kita ke tujuan yang lebih besar, supaya kita dapat lebih lagi berharap pada Tuhan, menjaga hati kita, serta memurnikan motivasi hati kita. Sama seperti pandemi COVID-19 yang kita semua sedang alami. Saya percaya Tuhan mengizinkan hal ini terjadi untuk sebuah tujuan yang lebih besar, dan supaya kita dapat lebih lagi mengalami peranan Roh Kudus di dalam hidup kita, yaitu sebagai pembawa hadirat Tuhan, pemberi kuasa dan kekuatan, serta penghibur di tengah penderitaan. Berikutnya, ajaran teologi kemakmuran yang ketiga adalah mengklaim apa saja yang kita inginkan karena semua kekayaan Allah tersedia bagi kita di dalam Kristus. Ini tidak salah, tetapi menjadi menyimpang ketika dikatakan bahwa sebagai anak Tuhan, kita dapat meminta apapun, tidak peduli apa saja yang menjadi keinginan kita. Mereka juga menggunakan 2 ayat Alkitab di dalam Mazmur 37 ayat 4 dan Filipi 4 ayat 19 sebagai dasar pembenaran pandangan pengajaran teologi kemakmuran. Padahal, 2 ayat tersebut bukan berbicara tentang pemenuhan segala keinginan duniawi kita, tetapi pemenuhan keperluan orang yang sudah mendapatkan kepuasan di dalam Tuhan. Dan juga permintaan tersebut harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Melihat dari 3 ajaran tersebut, dapat disimpulkan bahwa teologi kemakmuran adalah teologi yang kekanak-kanakan, yang terlalu menekankan hak dan melupakan tanggung jawab. Dan GBI Gatot Subroto jelas tidak setuju dengan penyimpangan pengajaran tersebut. Namun, kita perlu percaya bahwa Tuhan sangat ingin memberkati kita berlimpah-limpah, supaya kita dapat menjadi berkat bagi orang lain, serta menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus dan pekerjaan Tuhan di bumi. Saudara-saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, kita akan memuji Tuhan, kita akan meninggikan namanya. Hanya Kaulah satu-satunya dalam kehidupan kami. Mari kita naikkan pujian ini, kita tinggikan namanya. Kaulah satu-satunya, sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang, Kau keyakinanku bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Kemuliaan buat Tuhan. Ya, mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Oh, terima kasih ya Tuhan, buat hari ini kami bisa memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarkan firman-Mu itu hidup dalam setiap kehidupan kami, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami Tuhan.
Sehingga hari demi hari kami berjalan sesuai dengan firman-Mu. Kami berjalan sesuai dengan tuntunan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Korapa sikiara takaya ralapa sikiara takaya. Korapa sikiara lapa takaya ralapa si. Ya Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu, memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu. Ya Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu, memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu. Biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait kudus-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu, memenuhi hatiku. Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu, memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu. Biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu, memenuhi hatiku. Biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu, memenuhi hatiku, memenuhi hatiku, memenuhi hatiku. Dia jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah menjadi baru. Dia jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua
berubah, dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Yesus jamah ku jadi baru. Dia menjamah segenap hidupku, semua menjadi berubah, dan aku pun tahu aku menjadi baru. Puji Tuhan. Shalom saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat berjumpa di tahun baru 2021. Baru 3 minggu yang lalu kita melewati perayaan Natal dan mengakhiri tahun 2020. Sekarang kita sudah berada di pertengahan bulan Januari 2021. Segala sesuatu berjalan begitu cepat, dan dunia ini terasakan mengalami perubahan-perubahan yang luar biasa pesat. Itu sebabnya tema khutbah saya pada hari ini judulnya Bersahabat dengan Perubahan Menuju Pribadi Berintegritas. Saudara, saya tidak tahu sikap hati saudara menghadapi perubahan yang terjadi pada diri saudara dan dunia di sekitar kita ini. Banyak orang tidak suka dengan perubahan. Orang menyukai kenyamanan, kemapanan. Begini saja sudah enak, sudah nyaman, sudah tentram. Tidak salah saudara. Saudara suka atau tidak suka, setuju atau tidak, dengan berputarnya waktu segala sesuatu berubah, termasuk diri saudara dan saya. Coba saudara flashback, runut mundur dengan melihat album foto-foto lama. Adakah perubahan dalam diri saudara? Saya kemarin membuka akun Facebook saya. Ternyata saya mengikuti Facebook tanpa terasa sudah 14 tahun saudara. Sejak tahun 2007, 2008. 14 tahun yang lalu saya masih kuat. Saya melihat foto-foto saya masih keluar masuk hutan. Bahkan saya naik gajah. Memang profesi saya sebagai dokter hewan konservasi menuntun saya untuk demikian, melakukan pengamatan perilaku dan habitat gajah, satwa gajah Sumatera di habitatnya. Saya juga mengajar bidang kesejahteraan hewan dan perilaku satwa di beberapa universitas. Dulu saya juga berpandangan, sudah enak, nyaman, seperti ini saja. Ternyata ketika saya membandingkan foto saya dari tahun 2007 dengan hari ini, saya sangat kaget saudaraku. Ada perubahan yang sangat signifikan dalam diri saya. 14 tahun yang lalu, rambut saya masih banyak, hitam, masih lebat saudara. Hari ini saudara, rambut saya puji Tuhan sudah saya cukur habis saudara, nggak terlihat lagi. Tuhan menuntun kita pada perubahan-perubahan. Untuk itu saudara, saya harus bersahabat dengan perubahan. Perubahan itu biasa. Kalau tidak, saya bisa shock melihat perubahan pada diri saya yang tadinya berambut lebat, masih kuat. Tapi setelah 14 tahun kemudian saya lihat, ya seperti sekarang ini, ada perubahan yang sangat signifikan. Jadi saudara, berbahagialah yang hari ini masih cantik-cantik dan ganteng-ganteng, masih ramping-ramping dan masih kuat. Saya beritahu saudara, suatu hari saudara juga akan berubah. Saudara dan saya harus bersahabat dengan perubahan agar tetap punya sukacita dan damai sejahtera di dalam Tuhan. Karena memang demikian Tuhan Yesus menciptakan kehidupan. Puji Tuhan, saya tetap bersukacita karena Tuhan Yesus senantiasa memberikan saya kekuatan, sukacita dan damai sejahtera, dan senantiasa dapat melayani Tuhan. Oh haleluya. Jadi saudara, siap atau tidak? Setuju atau tidak? Mau atau tidak? Mau. Dengan berputarnya waktu, saudara harus siap berubah. Amin. Kalau tidak, saudara akan mengalami kecewaan, putus asa, membenci diri sendiri, frustrasi, dan tidak bisa damai dengan diri sendiri oleh perputaran waktu. Pertanyaannya, berubah yang bagaimana? Berubah menuju keserupaan dengan Yesus Kristus. Dalam Roma 12 ayat 2 katakan,
Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Oh haleluya. Ini perubahan yang Tuhan kehendaki pada setiap orang percaya. Kalau tidak menuju keserupaan Yesus, saudara akan diubah serupa dengan dunia. Hanya ada dua pilihan: berkenan kepada Allah dan yang sempurna, atau serupa dengan dunia. Mari kita lihat kriteria perubahan. Perubahannya bagaimana? Perubahan baik menjadi buruk? Harus menjadi lebih baik, saudaraku. Kalau masa lalu suka pemarah, tidak sabar, tidak setia, suka minum-minum, suka judi, selingkuh, tinggalkan itu, bertobatlah. Segala berubah. Yang kedua, berubah kecil sedikit atau berubah banyak, apa berubah menjadi besar. Tuhan mau setiap orang percaya berubah besar untuk memuliakan Bapa di surga. Yang ketiga, perubahannya sesaat atau kekal. Tuhan mau perubahan yang kekal, bukan sementara. Hari Sabtu, Minggu baik-baik saja ke gereja, oh haleluya, puji Tuhan. Hari Senin, Selasa, Jumat sampai dengan Jumat di kantor. Di kantor kerjanya marah-marah, terkenal di bawah-bawah dengan bawahannya. Oh, ini bapak pemarah. Perubahan hanya Sabtu, Minggu. Saudara, segera bertobat. 4. Berubah nanti apa sekarang? Kalau mau berubah, saudaraku, berubahlah sekarang. Jangan menunggu besok. Saudara tidak akan pernah berubah kalau menunggu-menunggu. Untuk berubah, jangan tunggu-tunggu. Oh, kalau saya sudah 50 tahun, saya akan melayani Tuhan. Oh, kalau saya sudah kaya, saya akan berikan persembahan. Oh, kalau saya sudah sukses, saya akan membantu pembangunan gereja. Saudaraku, menunda pekerjaan, saudara menolak berkat. Menunda waktu, saudara terlambat. Menunda melakukan kehendak Tuhan, saudara menyesal. 5. Berubah. Ya mudah apa sulit? Sulit atau mudah berubah perubahan kita? Bagi Tuhan tidak ada yang sulit. Saudaraku, kalau Saulus dapat diubahkan Tuhan menjadi Paulus. Saulus seorang yang pembengis kepada murid-murid Tuhan Yesus, Tuhan mampu ubahkan menjadi Paulus yang lembut dan penuh kasih. Yakub yang seorang pembohong diubahkan Tuhan menjadi Israel yang sangat diberkati. Apalagi saudara dan saya. Asalkan saudara dan saya mau, maka saudara akan diubahkan menjadi yang terbaik agar nama Tuhan dimuliakan. Pertanyaannya, maukah saudara berubah? Firman Tuhan sudah membawakan perubahan pada dunia. Mari kita belajar dari kitab Matius 1, 18 sampai dengan 21. Demikian firman Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Oh puji Tuhan. Saudaraku, dalam kisah ini Yusuf dan Maria adalah sepasang sejoli yang memadu kasih. Mereka sudah bertunangan. Yusuf dengan angan-angannya akan menikahi seorang gadis idamannya bernama Maria. Ternyata Maria mengandung yang bukan dari benihnya. Yusuf kecewa. Yusuf bermaksud menceraikannya. Coba saudara bayangkan saudara sebagai Yusuf. Ada yang sedang bertunangan, saudaraku, di antara saudara. Apalagi pada masa itu, kesucian itu tidak bisa ditawar-tawar.
Juga saat ini juga kesucian tidak bisa tawar-tawar. Dan Tuhan menegur Yusuf, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Tuhan mau Yusuf menerima Maria sebagai istrinya, sekalipun sudah mengandung. Saudaraku, hal paling sulit dalam hidup adalah menerima apapun yang kita tidak kehendaki. Firman ini ada sejak 2000 tahun yang lalu, tapi firman Tuhan ini selalu update, tidak pernah basi, selalu relevan. Firman Tuhan berlaku kekal. Saudara mungkin punya harapan-harapan di tahun 2020, bahkan sampai saat ini, sampai saudara harus menerima kenyataan tidak sesuai dengan harapan saudara. Saudara mengalami kecewaan, saudara kehilangan yang saudara kasihi, atau menerima keadaan yang saudara tidak ingini. Saudara mungkin punya harapan dengan target-target yang harus saudara capai, tapi saudara tidak bisa mencapainya. Saudara mungkin punya harapan dapat diterima bekerja di suatu tempat, atau kehilangan sesuatu yang berharga. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Orang bahagia adalah orang yang bisa mengucap syukur dalam segala hal. Orang yang bahagia adalah orang yang dapat menerima keadaan. Orang yang tidak bahagia adalah orang yang tidak bisa menerima keadaan. Orang berbahagia adalah orang yang dapat menerima kekurangan. Orang yang tidak bahagia adalah orang yang tidak dapat menerima kekurangan. Apapun yang saudara alami, itulah keadaan yang terbaik. Yusuf ditegur Tuhan dan harus menerima Maria dalam keadaan hamil menjadi istrinya. Pasti tuh Yusuf tidak tahu apa rencana Tuhan selanjutnya ketika itu. Bahwa bayi yang dikandung Maria membawa perubahan bagi dunia yang luar biasa. Bahwa bayi Yesus itu yang suatu hari menghadirkan surga di muka bumi. Oh haleluya. Dia Tuhan, dia sendiri Tuhan yang hadir ke bumi untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Oh betapa bahagianya seandainya dia tahu sebelumnya. Mari kita belajar menerima kenyataan sekalipun sulit, berdamai dengan kenyataan, dengan perubahan. Matius 1 ayat 24 mengatakan, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu padanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Saudaraku, Yusuf taat. Taat adalah tanda awal dari rasa hormat. Ketika Anda taat pada pemimpin, berarti Anda hormat kepada pemimpin. Ketika Anda taat pada orang tua, Anda hormat kepada orang tua. Ketika Anda taat kepada Tuhan, Anda hormat kepada Tuhan. Ketaatan tidak ada begitu saja melekat dalam hidup seorang. Ketaatan perlu dibentuk, perlu dilatih, perlu diinjeksikan. Saudaraku, saya punya pengalaman dengan anjing pelacak. Saya pernah menjadi trainer bagi pelatih anjing. Ada yang punya anjing di rumah. Saudara perhatikan perilakunya. Saudaraku, pelatihan pertama untuk anjing digunakan sebagai pelacak itu, pelatihan pertama menjadikan anjing pelacak adalah latihan ketaatan. Kalau tidak bisa taat, anjing itu tidak bisa dipakai. Karena latihan berikutnya menjadi bahaya dan mengacaukan. Saudara bisa bayangkan anjing itu dilatih menjadi pelacak bom, pelacak narkotik. Kalau dia tidak taat, malah bisa meledakkan bom itu sendiri. Kalau anjing itu sudah taat, anjing cerdas itu bisa dijadikan apa saja yang sangat berguna bagi manusia. Dia bisa dijadikan hewan untuk menuntun orang buta, sebagai pelacak narkotik, pelacak jejak, pelacak orang-orang yang tertimbun neruntuhan, bahkan pelacak bom. Ketaatan itu perlu dilatih. Kalau tidak taat, saudara bisa menjadi pemberontak. Pemberontak itu melahirkan dosa,
melahirkan dosa. Saudaraku, tidak ada manusia yang kebal terhadap dosa. Alkitab mencatat dan memberikan beberapa contoh. Orang paling suci pun bisa jatuh dalam dosa. Siapa orang paling suci? Orang paling suci itu Adam. Adam adalah orang paling suci. Dia diciptakan oleh hembusan nafas Allah sendiri. Allah sendiri yang menghembuskan nafas kehidupan bagi dia. Dia bisa jatuh dalam dosa, sehingga harus jatuh, harus hidup di bumi. Yang kedua, orang paling kuat di muka bumi. Saudara tahu siapa orang paling kuat di muka bumi? Alkitab mencatat Simson adalah orang yang terkuat pada saat itu di muka bumi ini. Musuh-musuhnya dikalahkan oleh kekuatannya yang luar biasa dahsyat. Dia bisa jatuh dalam dosa percabulan. Dan ketika dia jatuh dalam dosa, kekuatannya menjadi hilang. Orang yang paling bijak sekalipun, sudah tahu siapa orang paling bijak? Salomo adalah orang paling bijak. Salomo berkompromi dengan dosa. Setelah dia mati, Israel yang menerima dampaknya. Kerajaan Israel menjadi terpecah belah, bahkan dikuasai bangsa lain. Orang yang paling rohani, Daud adalah orang yang paling rohani. Daud melakukan dosa zina, merancang kejahatan pada Uria. Apa yang terjadi? Dulu ketika melawan perang Filistin, melawan Goliat, dia dengan tidak sulit mengalahkan Goliat. Tapi ketika dia jatuh dalam dosa, dia punya musuh baru, musuh yang paling berat, yang lebih berat lagi. Sebab apa? Musuhnya adalah anaknya sendiri. Dia dikejar-kejar oleh Absalom, anaknya sendiri. Orang paling suci, orang paling kuat, paling bijak, paling rohani bisa jatuh dalam dosa. Apalagi kita, apalagi saudara, saya dan saudara. Kita harus melekat pada Tuhan, hidup di dalam lindungan Tuhan. Mazmur 91, 1-4 mengajarkan. Firman Tuhan demikian bunyinya. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata pada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Luar biasa. Di bawah perlindungan Tuhan kita ada damai sejahtera. Lukas 1 ayat 31 menyambung kisah Yusuf dan Maria. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Saudaraku, Yusuf taat dan mengambil Maria sebagai istrinya. Maria taat dan melahirkan Yesus. Taat adalah pilihan. Yusuf dan Maria bisa tidak taat. Yusuf dan Maria taat. Maka lahirlah perubahan-perubahan baru bagi tatanan dunia, bagi keselamatan dunia. Natal adalah kelahiran Tuhan Yesus. Kita peringati setiap bulan Desember. 3 minggu yang lalu kita merayakannya. Yang membawa perubahan bagi dunia. Natal bukan pada bulan Desember saja. Hendaklah kelahiran Yesus ada setiap hari dalam hidup kita. Tuhan pakai setiap kita dapat melahirkan potensi-potensi panggilan Tuhan, ide-ide yang cemerlang dari setiap orang percaya yang ada di dalam hati saudara dan saya. Kebiasaan-kebiasaan baru harus dilahirkan yang mendatangkan perubahan-perubahan di dalam hidup orang percaya.
menuju kesempurnaan seperti Yesus. Ada perubahan-perubahan nyata di dalam hidupmu, di dalam hidup kita, bahkan menjadi alat perubah bagi banyak orang. Dan nama Tuhan ditinggikan dan muliakan, sebab ada banyak saksi-saksi Yesus, yaitu murid-murid Tuhan Yesus sendiri, yaitu saudara dan saya, setiap orang percaya, diubahkan, akan melahirkan ide-ide baru, ide-ide yang cemerlang, potensi-potensi baru untuk melayani Tuhan. Seperti saat ini, saudaraku, melalui media massa ini, luar biasa, nggak pernah terbayangkan sebelumnya, dan ini terjadi. Kita butuhkan anak-anak muda yang kreatif, inovatif. Mungkin nanti ada media-media massa yang lebih hebat dari apa yang kita dapatkan hari ini, yang dapat mewartakan Injil Kerajaan Surga, mewartakan sampai ke ujung-ujung bumi, sehingga nama Tuhan dimuliakan. 1 Yohanes 2 ayat 6, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Tuhan Yesus telah memberikan teladan hidupnya. Dia sudah menebus kita dari dosa melalui kematiannya di kayu salib dengan cucuran darahnya. Dia telah mengajarkan bagaimana orang percaya harus hidup. Setiap orang percaya harus berubah dari hidup duniawi kepada hidup kudus dan berkenan kepada Allah. Saudaraku, tahun ini adalah tahun integritas. Setiap orang percaya harus berubah dan bahkan menjadi saksi perubahan menuju kesempurnaan di dalam Yesus. Matius 5 ayat 48 katakan, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Mari saudaraku, tahun 2021, setiap orang percaya siap diubahkan. Buka hatimu, biarkan Dia menjamahmu. Engkau akan berubah menjadi baru, disempurnakan seperti Yesus. Dia jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Dia jamah, Dia jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Yesus jamah ku jadi baru. Buka hatimu saudaraku, biarkan Tuhan menjamah. Tuhan akan menjamah segenap hidupmu. Semua menjadi berubah dan engkau menjadi baru. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari bersama-sama perkatakan iman dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan melindungi aku, di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam,
terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Mereka akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kulangkahi. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal namanya. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab aku. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin. Mari saya undang jemaat yang dikasihi Tuhan untuk kita bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin.